Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang novel, mulai dari pengertian, unsur-unsurnya, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama kita bahas yaitu pengertian novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Yang membedakan novel dengan karya sastra lain yaitu isi dari sebuah novel itu, yaitu lebih panjang dan kompleks dan juga tidak memiliki batasan struktural dan sajak. Selanjutnya ada unsur-unsur pada novel. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang ikut dalam membangun cerita novel itu. Terdiri dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Bisa berupa pesan moral, etika, agama, sosial budaya, dan lainnya. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seseorang yang memiliki peran dalam sebuah cerita, sementara penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat tokoh tersebut. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita tersebut. Sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut terkesan lebih hidup. Dan yang terakhir, amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh si pemberi amanat atau si pengarang kepada pembacanya. Kedua, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di luar karya sastra, di mana akan mempengaruhi isi dari cerita tersebut. Selanjutnya, ada struktur novel. Yang pertama ada orientasi, berisi pengenalan tokoh dan latar. Pada orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh dan latar. Jadi dalam struktur ini si pengarang mengenalkan kepada pembaca tokoh yang akan muncul dan di mana saja latarnya. Intinya pada orientasi ini hanya berisi pengenalan saja. Yang kedua itu ada komplikasi, berisi masalah atau konflik. Komplikasi ini berisi serangkaian masalah yang akan ada di novel tersebut. Nah, yang ketiga ada evaluasi, berisi masalah yang akan mencapai puncak masalah. Jadi pada struktur ini menjelaskan tentang masalah yang sudah sampai puncak namun belum ada penyelesaiannya. Nah, yang keempat itu ada resolusi, berisi penyelesaian masalah. Pada resolusi ini, pengarang dapat menyelesaikan masalah dan menentukan apakah cerita itu berakhir dengan menyenangkan ataupun menyedihkan. Nah, yang terakhir ada koda. Biasanya koda ini berisi amanat yang disampaikan oleh si pengarang kepada pembacanya. Nah, setelah struktur itu ada kaidah kebahasaan novel. Nah, yang pertama itu adalah kalimat bermakna lampau, yaitu penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contohnya, beberapa saat yang lalu telah terjadi kecelakaan di Jalan Adi Sucipto. Nah, yang kedua itu menggunakan kalimat langsung dan tak langsung. Maksudnya kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung. Biasanya ditandai dengan
tanda petik 2. Sementara kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan secara tidak langsung. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Yaitu konjungsi penanda waktu yang membentuk sebuah latar. Contohnya kemudian, ketika, selanjutnya, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada gaya bahasa. Nah, dalam gaya bahasa ini terdapat banyak macam gaya bahasa. Seperti gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa perulangan, gaya bahasa sindiran, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa penegasan.